Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami dari kelompok 4 akan berpresentasi mengenai pelayanan prima berdasarkan konsep aksi atau action. Nah, sebelumnya dari kelompok 4, ini ada Diniarti Ivanovna, lalu ada saya sendiri, Devi Lesari, kemudian ada Nazla Salsabila Sobirin, lalu ada Nelson, dan yang terakhir ada Stefania Christine. Oke, lanjut. Yang pertama, mengenai pencatatan pesanan pelanggan, akan dibacakan oleh Nazla. Silakan. Pelayanan prima berdasarkan pada konsep aksi atau action. Pencatatan pesanan pelanggan. Proses terbentuknya pesanan barang oleh konsumen atau pelanggan bisa dengan melalui promosi, lalu konsumen mengetahui barang atau jasa yang dibutuhkan lalu mengontak produsen sehingga sampai pada tahap pemesanan barang dan pencatatan pesanan pelanggan akan dilakukan. Pesanan barang dari konsumen atau pelanggan umumnya diperoleh lewat yang pertama, petugas penjualan atau salesman atau sales girl menyebar mencari target konsumen atau pelanggan yang diperkirakan tertarik ataupun hendak membeli benda yang ditawarkan. Yang kedua, konsumen datang langsung kepada produsen disebabkan yang pertama membutuhkan data lebih lanjut secara mendetail tentang barang yang diperlukan serta umumnya hendak melaksanakan pembelian barang dalam partai besar. Yang kedua, melakukan pembelian dalam jumlah kecil. Yang ketiga, konsumen tersebut bertempat tinggal di dekat toko. Keempat, mereka merupakan pelanggan baru. Ketiga, telepon. Fasilitas yang cepat, efektif untuk melakukan pesanan barang. Yang keempat, surat pesanan barang. Sebagai balasan atas kiriman penawaran harga yang dicoba produsen atau penjual, misalnya pesan lewat faksimil, telegram, telex, surat tercatat, kilat khusus, dan internet. Pencatatan pesanan pelanggan bisa dicoba dengan yang pertama, nota penjualan ialah catatan daftar barang yang dipesan atau dibeli pelanggan, berperan sebagai berkas untuk mengenali jumlah serta tipe barang yang dibeli, berkas untuk mengambil barang yang sudah dibeli, sudah dibayar lunas, serta dibubuhi stempel oleh bagian keuangan atau kasir. Yang keempat, kwitansi tanda terima pembayaran. Yang terakhir, faktur. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diniarti. 2. Checklist ialah daftar catatan pemeriksaan barang, berfungsi sebagai memudahkan dalam mencari serta mengumpulkan beberapa barang yang dipesan oleh pelanggan. Pencatatan kebutuhan pelanggan. Pencatatan kebutuhan pelanggan mencakup objeknya, yaitu sifat serta tingkatan mengkonsumsi, kebiasaan, ataupun waktu kebutuhan. Pencatatan kebutuhan pelanggan bisa dilakukan dengan sistem checklist, yaitu pencatatan kebutuhan pelanggan sebagai daftar pengecekan terhadap faktor-faktor yang diinginkan pelanggan. Selanjutnya. Objek checklist tersebut antara lain. Yang pertama, sifat serta tingkat konsumsi. Hal-hal dari sifat pelanggan yang perlu dicatat merupakan bagaimanakah pelayanan yang disukai pelanggan, maksudnya untuk mengenali mutu pelayanan yang diinginkan pelanggan. Sedangkan tingkat mengkonsumsi pelanggan yang perlu dicatat merupakan apakah jumlah barang yang diinginkan oleh pelanggan banyak atau tidak? Maksudnya untuk mengenali prioritas kebutuhan yang sangat disukai pelanggan. Kebiasaan. Hal-hal yang wajib diperhatikan pelayan atau penjual adalah memperhatikan jumlah barang yang sering dibeli ataupun tidak sering dibeli pelanggan. Penjual mencatat hal-hal apa saja yang diperhatikan pelanggan, misalnya harga yang murah, akan lebih dipilih daripada mutu barangnya. Penjualan menyediakan beberapa barang seperti misalnya spesial dalam merek, mutu, unik atau antik, dan lain-lainnya. Yang terakhir, waktu. Kebutuhan hal-hal yang wajib diperhatikan merupakan penjual
harus memahami waktu kebutuhan pelanggan, yaitu harian, mingguan, bulanan, ataupun tahun. Penjual harus mengenali pada waktu apa saja produk yang dijualnya dikonsumsi pelanggan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Nelson, silahkan. Penegasan kembali kebutuhan pelanggan. Tiap pesanan yang diminta atau diperlukan pelanggan perlu didengarkan serta dicatat. Setelah itu menegaskan kembali atau mengecek kembali kepada pelanggan. 1. Keadaan barang. Penjual sebaiknya mengecek kembali segala sesuatu yang dipesan pelanggan sehingga ketepatan, kecepatan, serta keakuratan pelayanan bisa diwujudkan. Apakah ada perubahan jumlah atau jenis pesanan atau tidak? Hal ini ditegaskan kembali agar barang yang dipesan pelanggan terhindar dari kesalahan. 2. Cara pengiriman barang. Penjual harus menegaskan kembali kepada pelanggan mengenai bagaimanakah cara pengiriman barang yang akan digunakan. Pengiriman barang bisa dilakukan dengan bermacam metode, antara lain bisa diantar penjual ke tempat pelanggan, diambil pelanggan dari tempat penjual, atau dipakaikan lewat kantor pos, serta sebagainya. 3. Metode pembayaran. Apakah pembayaran akan dilakukan dengan uang tunai atau uang kredit? A. Pembayaran secara tunai. 1. Pembayaran tunai atau kontan berkas dalam perdagangan besar. Maka pembayaran dapat dilakukan hingga dengan 30 hari atau 1 bulan setelah beberapa barang diterima. Sebaliknya dalam perdagangan kecil setelah barang diterima pelanggan. 2. Cash atau carry. Maksudnya barang yang diserahkan serta pembayaran langsung dilakukan ataupun pembayaran secara langsung serta barang juga bisa diterima langsung. 3. Reimburse atau cash on delivery (COD). Ialah beberapa barang bisa dikirimkan oleh penjual serta diterima pelanggan apabila pelanggan telah membayar harga terlebih dahulu. B. Pembayaran secara kredit. 1. Kredit pelanggan atau dibayar di muka. Ialah pelanggan membayar dahulu uang muka kepada penjual serta sisanya diangsur oleh pelanggan. 2. Kredit penjual ialah penjual menyerahkan barang terlebih dulu kepada pelanggan, setelah itu pelanggan mengangsur kepada penjual. A. Kredit jangka pendek. Ialah pembayaran yang perlu dilakukan pelanggan hingga batasan waktu 12 bulan atau 1 tahun. Kredit jangka menengah. Ialah pembayaran hingga batasan waktu 1 bulan atau 3 tahun. 1 tahun atau 3 tahun. C. Kredit jangka panjang. Ialah pembayaran mulai dari batasan 3 tahun hingga 10 tahun. Kredit tidak terhingga. Ialah pembayaran di atas 10 tahun ke atas atau kredit hipotek. Oke, keempat, alat dan tempat pembayaran. Dalam bentuk apakah pembayaran hendak dilakukan ataupun di manakah tempat pembayaran hendak dilakukan? Yang pertama, alat pembayaran. Memakai uang kartal, semacam uang kertas ataupun uang logam. Lalu memakai uang giral, semacam cek ataupun biliet giro. Kemudian memakai kertas harga, semacam wesel, promes, ataupun aksetasi. Lalu tempat pembayaran yang dilakukan. Yang pertama di tempat penjual, misalnya di toko, di gudang penjual, pabrik, dan lainnya. Lalu di bank, kantor pos, serta sebagainya. Lalu selanjutnya di tempat pelanggan, misal waktu penjual mengadakan tagihan di tempat pelanggan. Lalu ongkos angkut, bagaimanakah cara penyerahan barang dilakukan, ataupun siapakah yang menanggung ongkos angkut. Yang pertama, loko gudang, penyerahan barang dilakukan di gudang penjual, barang diserahkan apa adanya, ongkos-ongkos menimbang, membungkus, serta membawa dari gudang hingga ke tempat pelanggan. Lalu perangko stasiun, seluruh ongkos dari gudang penjual hingga barang berada di stasiun, kota penjual, tanggungan penjual, hingga dari stasiun dan berakhir di tempat pelanggan ditanggung penjual. Lalu FAS atau Free Alongside,
Penjual menanggung seluruh ongkos mulai dari gudang hingga barang berada di sisi kapal pelabuhan penjual. Dari situ hingga ke tempat pelanggan tanggunan pelanggan. Lalu selanjutnya loko entrepot atau loko gudang pelanggan. Pelanggan menanggung seluruh ongkos hingga berada di gudang di pelabuhan pelanggan. Lalu yang terakhir, franko pelanggan, penjual menanggung seluruh ongkos hingga berada di tempat atau toko pelanggan. Ya, selanjutnya, Stefania, silakan. 6. Pembungkusan ataupun pengepakan barang. Beberapa barang membutuhkan pengemasan dengan baik untuk melindungi keutuhan barang ataupun kemudahan membawa. Dengan apakah barang akan dibungkus? Apakah dengan memakai kertas, plastik, karton tipis, karung, ataupun kardus? Mewujudkan kebutuhan pelanggan. Pada saat berhubungan ataupun melayani para konsumen atau pelanggan, laksanakan penerapan 7K yang diperlukan pelanggan. 1. Keramahan, 2. Kenyamanan, 3. Kecepatan, 4. Kebenaran, 5. Kepercayaan, 6. Kesepakatan, dan terakhir kepuasan. Dalam mewujudkan kebutuhan pelanggan, perusahaan atau pelayan atau penjual harus memiliki strategi pelayanan pelanggan. Berikut prinsip-prinsip yang butuh dipahami serta dikembangkan dalam melakukan pelayanan terhadap pelanggan. Pertama, melaksanakan studi tentang perilaku pelanggan secara objektif, kemudian merealisasikan sesuatu peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan, lalu meningkatkan standar pelayanan yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, selanjutnya menciptakan serta mempertahankan loyalitas pelanggan, kemudian meningkatkan pelayanan yang baru agar menarik simpati pelanggan, dan terakhir menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Dengan harapan pelanggan kembali, statement perkataan terima kasih adalah aksi positif yang dilakukan pelayanan atau penjual agar pelanggan merasa dihormati serta dihargai sejauh transaksi jual beli. Sebagian wujud ungkapan terima kasih terhadap pelanggan. 1. Melalui perkataan terima kasih. Yang kedua, pemberian voucher, bonus, diskon, atau hadiah kepada pelanggan yang membeli dalam jumlah besar atau pelanggan tetap. Yang A, ada terima kasih atas kunjungan Anda. Kami berharap Anda puas dengan pelayanan kami dan kami mengharapkan sekali Anda datang kembali. Yang B, terima kasih Ibu sekeluarga sudah mengunjungi rumah makan kami serta mudah-mudahan puas dengan hidangan yang kami sediakan. Lalu terima kasih Anda sudah bermalam di penginapan kami serta mudah-mudahan Anda puas dengan sarana serta pelayanan yang kami sajikan. Kami berharap Anda mendatangi penginapan kami lagi. Selanjutnya, terima kasih Anda sudah mempercayakan perjalanan Anda beserta rombongan pada maskapai penerbangan kami. Kami harap Anda beserta rombongan menikmati perjalanan. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami mengenai pelayanan prima berdasarkan konsep aksi atau action. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.